setelah 1 bulan, maksimal 1 bulan mahasiswa berada di lokasi, Bapak Ibu bisa melakukan supervisi secara daring ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu untuk mengadministrasikan supervisi tahap 1, Bapak Ibu klik laporan supervisi tahap 1. Ini sudah ada nih PT Maju Sejahtera. Bapak Ibu isi. Kapan tanggal Bapak Ibu lakukan? Misalnya tanggal 29 Desember hari Jumat. Bapak Ibu presensi mahasiswa nih, ceritakan secara umum dan juga rinci aktivitas presensi mahasiswa di aplikasi. Misalnya seluruh mahasiswa mengisi kehadiran di aplikasi secara lengkap ya. Secara lengkap. Kecuali misalnya ada satu anak yang kecuali si Ani ya, tidak mengisi presensi dikarenakan apa dan sebagainya ya. Ini untuk memastikan bahwa Bapak Ibu ini memantau kehadiran mahasiswa, maka Bapak Ibu harus melaporkan hasil pantauan kehadiran kehadiran mahasiswa itu di laporan tahap 1. Juga Bapak Ibu diminta untuk ceritakan secara umum dan juga detail, secara rinci itu per mahasiswa ya Bapak Ibu, walaupun per mahasiswa secara umum. Aktivitas jurnal di aplikasi. Ini adalah untuk tempat Bapak Ibu melaporkan hasil pemantauan Bapak Ibu terhadap jurnal harian mahasiswa. Misalnya seluruh mahasiswa melaporkan kegiatan hariannya secara detail dan lengkap sesuai dengan panduan. Sesuai dengan panduan atau apalah Bapak Ibu ya, secara detail dan lengkap ya. Seluruh mahasiswa melaporkan kegiatan hariannya kecuali si A misalnya. Ini jarang menyusun atau melaporkan jurnal hariannya. Alasannya saya sudah melakukan komunikasi, menegurnya dan sebagainya. Oke. Ini Bapak Ibu ceritakan hasil pantauan Bapak Ibu terhadap kegiatan aktivitas mahasiswa. Kemudian Bapak Ibu ceritakan situasi kesesuaian dengan capaian pembelajaran. Misalnya setelah 1 bulan, setelah 3 minggu, 3 pekan melaksanakan magang di PT ABC, nah, kegiatan yang dilakukan mahasiswa telah sesuai dengan capaian pembelajaran mahasiswanya ya, atau tidak sesuai ya, sehingga ini Bapak Ibu disampaikan nih, ceritakan situasi kegiatan MBKM mahasiswa dan kesesuaiannya dengan capaian pembelajaran program studi, termasuk rekomendasi sesuai dengan CP. Maka saya merekomendasikan untuk dilanjutkan. Nah, sehingga Bapak Ibu pumpung masih sebentar, sehingga mahasiswa itu bisa kalau tidak sesuai ya bisa ditarik, bisa dipindahkan. Dan solusinya kalau kita merekomendasikan untuk tidak dilanjutkan, harapannya Bapak Ibu bisa memberikan solusi ke ketua program studi. Oh, lebih baik dipindahkan ke perusahaan kenalan saya dan sebagainya, ya. Kemudian ketercapaian rencana kegiatan MBKM, bahwa Bapak Ibu ceritakan secara umum dan detail itu terkait mahasiswa, personal mahasiswa.
rencana kegiatan MBKM yang telah ditetapkan bahwa mahasiswa telah secara umum mahasiswa telah menyelesaikan misalnya 30% atau 20% menyelesaikan capaian pembelajarannya. Oke. Kemudian penggunaan aplikasi MBKM itu nanti saja Bapak Ibu. Ntar dulu, wajib ya. Oh, saudara bisa bertanya ke mahasiswa ini. Pembimbing lapang belum menggunakan aplikasi EMBKM. Nah, gitu aja. Ceritakan tantangan hambatannya ketika ada permasalahan-permasalahan selama kegiatan PKL. Misalnya komunikasi dengan mahasiswa dengan pembimbing lapang terdapat masalah dan sebagainya ya. Oke. Kalau sudah Bapak Ibu simpan, maka Bapak Ibu bisa setelah mengisi tahap pertama, Bapak Ibu bisa mengisi tahap kedua.